Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Rizky Ananda. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kondisi wilayah di Indonesia. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia artinya letak Indonesia dilihat dari kenyataan sebenarnya di muka bumi. Terdapat cara mudah untuk mengetahui letak geografis dari Indonesia. Nah, kita ambil peta, atlas atau globe, dan kita akan melihat peta Indonesia. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia atau World Cross Position. Pada posisi seperti ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Itulah sebabnya mengapa sehingga Indonesia dianggap memiliki posisi yang strategis. Nah, keuntungan dari letak geografis Indonesia memiliki letak yang strategis sebab berada di posisi silang sehingga bangsa Indonesia sangat diuntungkan dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, selain keuntungan, kondisi geografis Indonesia juga terdapat dampak negatif. Di antaranya adalah kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa masuk ke Indonesia. Misalnya Indonesia merupakan jalur lalu lintas dari perdagangan internasional narkoba yang sangat membahayakan bagi generasi muda kita. Nah, selanjutnya adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dengan letak astronomi tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Yang selanjutnya adalah letak geologi. Letak geologi adalah letak suatu wilayah berdasarkan bentuk batuan di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua deretan pegunungan muda. Yang pertama, Sirkum Mediterania. Yang kedua, Sirkum Pasifik. Dan Indonesia diapit oleh 3 lempeng sebagai berikut. Yang pertama, Dangkalan Sunda. Yang kedua, Dangkalan Sahul. Nah, akibat adanya letak geologis bagi Indonesia, yang pertama, Indonesia banyak memiliki gunung berapi. Yang kedua, Indonesia kaya akan bahan tambang. Yang ketiga, Indonesia mempunyai lapisan tanah yang labil. Kondisi geografis di Indonesia yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang luas dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Manfaat dataran rendah bagi manusia yang pertama, lahan pertanian. Yang kedua, lahan peternakan. Yang ketiga, perumahan. Dan yang keempat, pusat kegiatan ekonomi serta pemerintahan. Dataran rendah merupakan daerah datar yang mempunyai ketinggian yang hampir sama. Di negara kita, penduduk dengan segala aktivitasnya hampir semuanya terpusatkan di daerah dataran rendah, sehingga berakibat jumlah penduduk yang semakin banyak. Yang kedua, daerah dataran tinggi di wilayah Indonesia mempunyai sistem pegunungan yang tersusun memanjang dan juga masih aktif. Dengan banyaknya pegunungan dan juga perbukitan akan membentuk relief daratan yang menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai tanah yang subur,
udara yang sejuk, dan mempunyai alam yang sangat indah. Yang selanjutnya adalah pesisir pantai. Pantai merupakan dataran di daerah pesisir laut yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai juga dapat dikatakan sebagai daerah pasang surut air laut. Garis pantai adalah tempat pertemuan air laut dan daratan. Pantai terdiri atas 3 macam, yaitu pantai landai, pantai terjal, dan pantai bertebing atau freise. Nah, yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung-gunung yang memanjang atau daerah yang bergunung-gunung. Daerah ini memiliki bukit-bukit tinggi dan jurang-jurang yang dalam. Pengembangan sarana transportasi tidak dapat dilakukan dengan baik pada daerah seperti ini. Daerah pegunungan banyak dimanfaatkan penghasil kekayaan hutan dan biji tambang. Di daerah pegunungan banyak ditemukan bahan tambang seperti biji besi, tembaga, nikel, timah putih, emas, perak, dan berbagai jenis tambang lainnya. Keuntungan letak geografis Indonesia. Keuntungan letak geografis Indonesia yang pertama, di bidang ekonomi. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi antara lain menambah devisa negara sebagai pusat perekonomian di antara 2 benua dan 2 samudra. Perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat sebagai jalur perdagangan internasional dan sebagai destinasi pariwisata utama. Yang kedua, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Antara lain, Indonesia kaya akan bahasa. Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung. Masyarakat dituntut dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur lintas internasional. Keuntungan letak geografis di Indonesia yang ketiga, di bidang transportasi. Percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata, peningkatan transportasi laut secara maksimal, dan peningkatan akomodasi angkutan umum. Keuntungan letak geografis Indonesia yang keempat, di bidang sosial budaya. Antara lain, pakaian Indonesia semakin modern. Adanya kulturasi budaya asing dengan budaya lokal. Mempunyai keanekaragaman budaya dan dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Selain keuntungan, letak geografis Indonesia juga mempunyai kekurangan atau kerugian. Kerugian letak geografis yang pertama, di bidang ekonomi. Antara lain, adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia, eksploitasi secara besar-besaran, dan persaingan global. Kerugian letak geografis yang kedua, di bidang komunikasi. Antara lain, menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal terus berkurang dan tidak menjadi prioritas lagi, dan sulitnya menggunakan bahasa Inggris. Kerugian letak geografis yang ketiga, di bidang transportasi. Antara lain, tersingkirnya transportasi tradisional, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, dan semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan dari luar negeri. Dan kerugian letak geografis yang keempat, di bidang sosial budaya. Antara lain, banyaknya budaya asing yang masuk membuat budaya lokal dapat terancam punah. Maraknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia dan norma-norma Indonesia karena pengaruh global. Nah, sekian video pembelajaran IPS kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.